dibangun, baru saya bahagia. Kalau nanti anak-anak sukses, saya baru bersyukur. Akibatnya kita terus mengejar masa depan sambil hilang sukacita hari ini. Padahal Tuhan memberikan hari ini sebagai hadiah. Itulah sebabnya hari ini disebut present, sebuah pemberian. Mari mulai membangun hati yang bersyukur dan budaya tahu terima kasih kepada Tuhan dalam hidup setiap hari. Jangan mengucap syukur ketika doa dikabulkan atau ketika kita berlimpah berkat. Jangan mengucap syukur ketika semuanya baik-baik saja. Bersyukurlah karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas. Ketika kita bangun, kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Bersyukurlah kesempatan untuk bekerja dan melayani. Orang yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk percaya kepada Tuhan sekalipun belum berubah. Dalam keluarga, jangan kita biarkan kesibukan mencuri kebersamaan. Dunia mengajarkan bahwa sukses diukur dari banyaknya harta, tetapi Tuhan mengajar bahwa sukses juga diukur dari kehangatan keluarga. Untuk itu, luangkan waktu makan bersama, berdoa bersama, sharing bersama, membaca Alkitab bersama, tertawa bersama, saling bercerita, bertukar pikiran satu dengan yang lain dalam keluarga. Jangan sampai kita sibuk mencari nafkah, tetapi gagal membangun keluarga. Dan bagi kita sekarang ini yang semua masih memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah dan lakukanlah dengan sukacita. Jangan menunggu sampai tua baru kita melayani. Semua kesempatan yang kita miliki hari ini adalah pemberian dan karunia Tuhan. Sebagai umat Tuhan, janganlah kita menunda menikmati setiap kesempatan untuk melayani. Tidak ada yang tahu berapa lama kita masih ada di dunia ini. Tidak tahu berapa lama itu masih Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, kalau masih kuat melayani, mari kita melayani. Hari ini, kalau masih sehat, masih kuat beribadah, beribadahlah. Hari ini, kalau masih sehat, kuat, mulut masih diberikan untuk memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan bebas. Gunakanlah semua kesempatan itu dengan sukacita. Sebab suatu hari nanti kita akan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang tidak dapat diputar lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ayah yang bekerja sepanjang waktu demi memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarganya. Ia berhasil memberikan rumah yang sangat besar, kendaraan baru, memenuhi segala materi, segala keperluan dalam kehidupan rumah tangga. Namun suatu hari ayahnya berkata, "Ayah, aku tidak butuh. Aku tidak butuh rumah yang besar. Aku hanya ingin untuk makan saja." Saya ulangi sekali lagi. Jemaat yang berkasih Kristus, ada seorang ayah yang bekerja sampai dia berhasil membeli rumah, kendaraan baru, memenuhi segala materi kebutuhan yang diperlukan olehnya. Suatu hari anaknya berkata, "Ayah, aku tidak butuh rumah yang besar. Aku hanya ingin ayah memiliki waktu bersama."
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat sederhana ini menyadarkan sang ayah bahwa ia telah mengejar banyak hal, tetapi hampir kehilangan hal yang berharga. Seringkali kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang kita syukuri dan waktu yang kita berikan. Poin yang ketiga, percayalah, waktu pekerjaan Tuhan selalu indah. Pada ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Ayat yang paling terkenal ini dia berbunyi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, firman Tuhan tidak mengatakan semuanya langsung indah, tetapi indah pada waktunya. Artinya, hari ini mungkin kita belum melihat jawaban doa. Hari ini kita mungkin belum melihat anak-anak berhasil, pekerjaan usaha berhasil, masih dalam proses. Hari ini mungkin doa belum terjawab, masih dikabulkan. Hari ini mungkin air mata masih mengalir. Namun kita percaya bahwa Tuhan sedang menyusun gambaran yang belum mampu kita lihat. Allah tidak pernah kehilangan kendali. Ia mengetahui masa lalu. Ia menguasai hari ini. Ia sudah berada di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puncak pengajaran Salomo dalam bagian ini terletak pada ayat yang terkenal, yaitu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini sering menjadi penghiburan bagi banyak orang, tetapi sesungguhnya ayat ini dia memiliki makna yang dalam. Salomo tidak berkata bahwa semua peristiwa hidup ini yang kita sedang menjalani baik-baik saja. Ada peristiwa yang menyakitkan, ada kehilangan yang membuat kita hancur, ada penantian yang begitu panjang kita menanti setiap umur doa kita. Bahkan ada doa dari setiap pribadi, setiap keluarga yang belum dijawab. Namun Salomo mengajak kita melihat dari sudut pandang Allah. Hari ini kita terlihat sebagai penderitaan, suatu saat nanti dapat menjadi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Seringkali kita hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidup, sedangkan Tuhan melihat keseluruhannya. Kita hanya melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat hari esok, bahkan akhir dari kehidupan kita. Untuk itu, selama Tuhan masih memegang waktu, tidak ada satupun bagian hidup yang akan sia-sia. Pada akhirnya, kita akan melihat bahwa setiap air mata, setiap penantian, setiap proses yang kita jalani, baik saya maupun Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita harus menerima semuanya itu proses demi proses. Dan setiap proses telah dipakai Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu janganlah kita mengambil jalan pintas, jangan memaksa kehendak sendiri, jangan meninggalkan Tuhan hanya karena doa kita belum terjawab. Jangan meninggalkan Tuhan karena kita masih dalam proses. Jangan meninggalkan Tuhan karena rumah tangga belum terselesaikan. Jangan meninggalkan Tuhan karena anak-anak masih dalam juang medan dalam studi mereka. Tetapi tetap setia, tetap berdoa, tetap melayani, tetap bekerja. Karena Tuhan tahu, karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara-saudara, mungkin di antara kita yang sedang mengalami dalam masa penantian, ada yang menunggu pekerjaan, ada yang menunggu kesembuhan daripada sakit, ada yang menunggu pemulihan keluarga, ada yang sudah lama berdoa tetapi doanya belum dijawab. Namun firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tetap percaya. Mengapa?
karena Tuhan bekerja sekalipun kita tidak melihatnya. Seringkali kita mengira bahwa Tuhan itu diam, padahal Tuhan telah menyusun sesuatu rencana yang jauh lebih besar daripada di luar rencana kita, daripada apa yang mampu kita bayangkan. Tugas kita bukan hanya memaksa Tuhan secepatnya. Tugas kita adalah tetap setia sampai waktu tiba. Sebab iman yang setia bukan hanya percaya ketika mujizat terjadi, tetapi tetap percaya ketika mujizat itu masih dilakukan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti melayani, jangan pernah berhenti beribadah. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan air mata. Tuhan tidak pernah melupakan doa anak-anaknya. Dalam kehidupan keluarga, jangan menyerah terhadap orang-orang yang kita kasihi. Terus doakan pasangan kita, terus doakan anak-anak kita, terus doakan orang-orang tua kita. Mungkin hari ini mereka belum berubah, tetapi doa yang kita panjatkan dengan iman tidak akan sia-sia. Tuhan mampu bekerja pada waktu yang tidak disangka-sangka. Akhirnya, marilah kita menyerahkan seluruh masa depan, seluruh rumah tangga kita, seluruh doa, pergumulan, pekerjaan, usaha kita ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutup pintunya. Dan ketika Tuhan menentukan waktunya, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Oleh sebab itu, belajarlah dengan tenang, hiduplah dengan setia, dan nantikanlah pekerjaan Tuhan. Sebab pada akhirnya kita akan bersaksi bersama Salomo. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini saudara sedang menunggu jawaban doa, tetap percaya. Jangan berhenti berdoa ketika belum melihat hasilnya. Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak melihat bekerja. Banyak kali kita sedang menyusun jalan yang belum mampu kita pahami. Ketika waktunya tiba, kita akan melihat sebuah penantian itu sia-sia. Untuk itu, marilah belajar menyerahkan akan masa depan kita. Kita boleh merencanakan banyak hal, tetapi biarlah Tuhan yang menentukan waktunya. Jangan memaksa pintu yang belum Tuhan buka, dan jangan menutup pintu yang masih Tuhan pakai untuk membentuk kita. Untuk itu percayalah, ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlambat. Semua akan indah pada waktunya yang telah Ia tetapkan. Ada seorang penenun membuat kain dari belakang yang terlihat hanyalah benang-benang kusut, silam dan tidak beraturan. Jika seseorang hanya melihat sisi belakangnya, ia mungkin mengira tidak ada pola yang indah. Namun ketika kain itu dibalik, tampaklah sebuah motif yang rapi dan menawan. Demikian pula hidup kita. Ketika sering hanya melihat bagian belakang dari pekerjaan, ketika bagian belakang dari pekerjaan Tuhan, peristiwa yang membingungkan, kehilangan atau penantian yang panjang, tetapi Tuhan melihat hasil akhirnya, pada waktunya Ia akan memperhatikan keindahan rencananya. Jemaat yang